wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Afiska dengan NIM 21076016 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Baiklah, di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan 1. Melani Adila Putri, 2. Martalita Putri Zega, 3. dengan saya sendiri. Baiklah, materi kami berjudul beberapa pemikiran tentang pendidikan. 1. Pengajaran alam semesta. Menurut Immanuel Kant, konsep pengajaran alam sekitar yaitu pengertian tanpa pengamatan adalah kosong dan pengamatan tanpa pengertian adalah buta. Keuntungan pengajaran alam sekitar yaitu menentang verbal dan intelektualisme, membangkitkan perhatian anak-anak untuk melakukan kegiatan, mendorong untuk aktif dan kreatif, mempunyai nilai praktis bagi anak. Perintis gerakan ini antara lain FRA Finger di Jerman dengan Heidkunde pengajaran alam sekitar di Belanda dengan kehidupan senyatanya, yang menjelaskan beberapa prinsip dari gerakan Heidkunde adalah 1. Dengan pengajaran alam sekitar ini, guru dapat memperagakan secara langsung. 2. Pengajaran alam sekitar memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya agar anak aktif. Ketiga, pengajaran alam sekitar memungkinkan untuk memberikan pengajaran totalitas. 3. Pengajaran alam sekitar memberikan kepada anak bahan persepsi intelektual yang kokoh dan tidak verbalitas. Yang dimaksud dengan apersepsi intelektual ialah segala sesuatu yang baru dan masuk di dalam intelek anak harus dapat luluh menjadi satu dengan kekayaan pengetahuan yang sudah dimiliki anak. Yang kelima, pengajaran alam sekitar memberikan apersepsi emosional karena alam sekitar mempunyai ikatan emosional dengan anak. 2. Pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian adalah hal-hal yang menarik pusat perhatian manusia dalam menjalani perkembangan hidupnya, yang dirintis oleh Alvin de Minette de Crowley dari 1871 sampai 1932 dari Belgia dan menyumbangkan 2 pendapat yang sangat berguna bagi pendidikan dan pengajaran, yaitu 1. A. Metode global atau secara keseluruhan, yang B. Sentre di internet atau pusat-pusat minat. 3. Sekolah kerja. Gerakan sekolah kerja dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan keterampilan dalam pendidikan. J. A. Comenius menekankan agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa, dan tangan. J. H. Pestalozzi mengajarkan bermacam-macam mata pelajaran pertukaran di sekolah. Sekolah kerja ini bertolak dari pandangan bahwa pendidikan ini tidak hanya demi kepentingan individu tetapi berkewajiban menyiapkan warga negara yang baik, yaitu A. Tiap orang adalah pekerja dalam salah satu lapangan jabatan. B. Tiap orang wajib menyumbangkan tenaganya untuk kepentingan negara. Yang C. Dalam menunaikan kedua tugas tersebut haruslah selalu diusahakan kesempurnaannya, agar dengan jalan itu tiap warga negara ikut membantu mempertinggi dan menyempurnakan kesusilaan dan keselamatan negara. 4. Pengajaran proyek. Menurut W. H. Kilpatrick 1871 menyatakan langkah-langkah pokok pengajaran proyek yaitu persiapan, kegiatan belajar, dan penilaian. Pengajaran proyek biasa pula digunakan sebagai salah satu metode mengajar di Indonesia, antara lain dengan nama pengajaran proyek, pengajaran unit, dan sebagainya. Yang perlu ditekankan bahwa pengajaran proyek akan menumbuhkan kemampuan untuk memandang dan memecahkan persoalan secara komprehensif. Pendekatan multidisiplin tersebut makin lama makin penting, utamanya masyarakat maju.
Yang kelima, sekolah alam. Sekolah alam merupakan sekolah yang dibangun untuk upaya pengembangan pendidikan yang dilakukan di alam terbuka agar mengetahui pembelajaran dari semua makhluk hidup di alam ini secara langsung. Berbeda dengan sekolah pada umumnya, yang menggunakan sistem ruangan berupa kelas, para siswa di sekolah alam dibebaskan waktunya untuk lebih banyak berinteraksi di alam terbuka, sehingga terbentuk pembelajaran langsung pada materi dan pembelajaran yang bersifat pengalaman. Konsep yang digunakan dalam sekolah alam adalah meliputi penggunaan alam sebagai tempat untuk belajar, penggunaan alam sebagai media dan bahan untuk pengajaran, serta alam yang digunakan untuk objek. Sekolah ini mampu mengatasi kebosanan yang terjadi pada siswa jika melakukan pembelajaran di dalam ruangan saja. Efeknya adalah, dengan adanya sekolah alam tersebut bisa mewujudkan sebuah cita-cita pada setiap orang yang peduli akan perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan khususnya di Indonesia. Asrama atau boarding school. Boarding school adalah sistem sekolah dengan asrama, di mana peserta didik dan juga para guru dan pengelola sekolah tinggal di asrama yang berada dalam lingkungan sekolah dalam kurun waktu tertentu. Boarding school yang baik dijaga dengan ketat agar tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan sistem pendidikan atau dengan ciri khas suatu sekolah berasrama. Dengan demikian, peserta didik terlindungi dari hal-hal yang negatif seperti merokok, narkoba, tayangan film, atau sinetron yang tidak mendidik, dan sebagainya. Di sekolah dengan sistem ini, para siswa mendapatkan pendidikan dengan kuantitas dan kualitas yang berada di atas rata-rata pendidikan dengan sistem konvensional. Sekolah berasrama adalah alternatif terbaik buat para orang tua menyekolahkan anak mereka dalam kondisi apapun. Selama 24 jam, anak hidup dalam pemantauan dan kontrol yang total dari pengelola, guru, dan pengasuh di sekolah-sekolah berasrama. Anak betul-betul dipersiapkan untuk masuk ke dalam dunia nyata dengan modal yang cukup. Tidak hanya kompetensi akademis, tapi skill-skill lainnya dipersiapkan sehingga mereka mempunyai senjata yang ampuh untuk memasuki dan menaklukkan dunia ini. Pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi memiliki prinsip dasar bahwa selama memungkinkan, semua anak seharusnya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang menyertakan semua anak secara bersama-sama dalam suatu iklim dan proses pembelajaran dengan layanan pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik, tanpa membeda-bedakan anak yang berasal dari latar suku, kondisi sosial, kemampuan ekonomi, politik, keluarga, bahasa geografis, atau tempat tinggal, jenis kelamin, agama, dan perbedaan kondisi fisik atau mental. Sementara itu, Savon Seven menyatakan bahwa pendidikan inklusi sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat. Melalui pendidikan inklusi, anak berkebutuhan khusus dididik bersama-sama anak lainnya atau normal untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Hal ini dilandasi oleh suatu kenyataan bahwa di dalam masyarakat terdapat anak normal dan anak tidak normal atau kebutuhan khusus yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu komunitas sosial. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Materi selanjutnya adalah landasan hukum inklusi. Landasan hukum inklusi. Landasan hukum dan landasan konseptual menjadi landasan bagi gerakan menuju landasan pendidikan inklusi, termasuk Indonesia. Di antaranya adalah 1. Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948. Kedua, Konversi Hak Anak pada tahun 1989. Ketiga,
Konversi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua pada tahun 1990. Keempat, Persamaan Kesempatan bagi Orang Berkelainan pada tahun 1993. Kelima, Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusi pada tahun 1994. Ketujuh, Komitmen Dasar Mengenai Pendidikan untuk Semua pada tahun 2000. Kedelapan, Deklarasi Bandung pada tahun 2004. Dengan berkomitmen Indonesia menuju pendidikan inklusi, maka pendidikan inklusi terbagi lagi menjadi 3. Pertama, inklusi tunanetra. Kedua, inklusi tunarunggu. Dan ketiga, inklusi tunadaksa. Selanjutnya, manfaat pendidikan inklusi. Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari pendidikan inklusi, antara lain bagi siswa dan bagi guru. Pertama, bagi siswa. 1. Sejak dini, siswa memiliki pemahaman yang baik terhadap perbedaan dan keberagaman. Kedua, munculnya sikap empati pada siswa secara ilmiah. Ketiga, munculnya budaya saling menghargai dan menghormati antar siswa. Keempat, menurunkan terjadinya stigma labeling kepada semua anak, khususnya pada anak berkebutuhan khusus dan pada penyandang cacat. Kedua, bagi guru. Pertama, manfaat yang diperoleh dari pendidikan inklusi bagi guru adalah lebih bertentangan untuk membangun berbagai metode pembelajaran. Kedua, bertambahnya kemampuan dan pengetahuan guru tentang keberagaman siswa termasuk keunikan, karakteristik, sekaligus kebutuhannya. Ketiga, terjalinnya komunikasi dan kerjasama dalam kemitraan guru dan guru bidang lainnya. Baiklah, kami akan menyampaikan materi kami yang terakhir, yaitu tentang pengaruh gerakan baru dalam pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Gerakan-gerakan baru tidak diadopsi seutuhnya di suatu masyarakat atau negara tertentu, namun atas pokoknya menjiwai kebijakan-kebijakan pendidikan dalam masyarakat atau negara tersebut. Kajian tentang pemikiran-pemikiran pendidikan pada masa lalu akan sangat bermanfaat untuk memperluas pemahaman tentang seluk-beluk pendidikan, serta memupuk wawasan historis dari setiap tenaga kependidikan.